Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Ustaz Arif, dalam Matematika Wajib kelas 10. Kali ini pertemuan keempat. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana ada 4 pembahasan dalam bab ini: persamaan linear satu variabel, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang persamaan linear satu variabel serta persamaan nilai mutlak. Ya, kita belum mulai membahas pertidaksamaannya. Dan hari ini kita juga masih membahas persamaan nilai mutlak. Ya, hari ini insya Allah terakhir kita pembahasan persamaan nilai mutlak. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas yang pertidaksamaannya ya. Oke, kita review dulu untuk yang materi yang lalu. Telah kita bahas 3 bentuk dari persamaan nilai mutlak. Ya, mudah-mudahan masih ingat semuanya. Dan beserta latihan-latihannya kemarin juga kita sudah mempelajarinya. Bentuk pertama, ketika ada harga mutlak sama dengan bilangan positif, maka solusinya ada 2. Yang di dalam mutlak sama dengan K, atau yang di dalam mutlak sama dengan negatif K. Bentuk yang kedua, ketika kedua ruas ada nilai mutlaknya dan tidak ada konstanta di situ. Tidak ada plus berapa atau min berapanya ya. Hanya ada harga mutlak dari suatu fungsi sama dengan harga mutlak dari suatu fungsi yang lain, kotak dan segitiga misalkan. Maka solusinya juga ada 2, kotaknya sama dengan segitiga atau kotaknya sama dengan minus segitiga. Apapun isi di kotak dan isi di segitiganya, nanti solusinya seperti ini. Bentuk kedua ya, kedua ruasnya ada tanda mutlaknya. Bentuk yang ketiga adalah ketika ada harga mutlak dari suatu fungsi sama dengan fungsi yang lain tanpa tanda mutlak di ruas kanannya. Ya, maka solusinya juga ada 2 ya. Pertama, kotaknya sama dengan segitiga, ini berarti tinggal menghilangkan tanda mutlaknya saja, tapi syaratnya adalah kotaknya lebih dari sama dengan 0. Atau solusi yang kedua, minus dari kotak ya, negatif dari yang di dalam tanda mutlak ini sama dengan segitiga, sama dengan ruas kanannya. Ini syaratnya adalah yang di dalam mutlak harus kurang dari 0. Yang di dalam tanda mutlak, yaitu kotaknya ini, harus kurang dari 0. Gitu ya. Itu 3 bentuk yang pertemuan ketiga kemarin kita ulas kembali, dan kita latihan-latihan soalnya juga kemarin kita sudah bahas. Kalian juga sudah mengerjakan kuisnya. Beberapa sudah banyak yang betul, tapi masih ada juga yang salah-salah. Oke, ya nanti perbanyak latihan lagi lah ya. Kali ini kita akan bahas bentuk yang keempat, dan ini adalah bentuk yang terakhir dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bentuknya adalah ketika ada harga mutlak ditambah atau dikurangi ya, bisa ditambah bisa dikurangi. Harga mutlak ditambah atau dikurangi dengan harga mutlak dari suatu fungsi yang lain sama dengan suatu bilangan K gitu misalkan ya. Gitu ya. Nah, coba bedakan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Ini ya, bentuk 1, bentuk 2 seperti itu, bentuk 3 seperti itu. Bentuk yang keempat ketika ada penjumlahan atau pengurangan 2 buah mutlak yang di dalam mutlaknya adalah memuat variabel kotak dan segitiga sama dengan suatu bilangan yang K ya, suatu bilangan K ini. Maka cara penyelesaiannya adalah pertama harus kita cari dulu pembuat 0 dari yang di dalam tanda mutlak. Baik itu kotak maupun segitiga, kita cari dulu pembuat 0-nya. Apa itu pembuat 0? Pembuat 0 adalah nilai dari variabelnya yang menyebabkan kotak ini jadi sama dengan 0. Atau segitiga ini menjadi sama dengan 0. Jadi cara mencari pembuat 0 adalah tinggal kotaknya ini yang di dalam mutlak ini tinggal disama dengankan 0 saja. Nanti ketemu nilai x-nya atau nilai y-nya atau nilai variabel yang lainnya. Atau kalau dia ada segitiga juga di dalam tanda mutlak, maka cara mencari pembuat 0 dari segitiga adalah segitiganya disama dengankan 0 saja. Nanti pindah ruas ketemu nilai variabelnya. Nah, nilai-nilai variabel yang sama dengan suatu bilangan itu nanti menjadi batas dari nilai variabelnya. Ya, dan nanti
gunakan ini. Ini adalah definisi nilai mutlak ya. Definisi nilai mutlak yaitu jika kotak adalah lebih dari sama dengan 0 atau positif, maka harga mutlak dari kotak akan sama dengan kotak. Ya, ini definisi yang saya tulis lagi di sini. Definisi di pertemuan pertama. Ketika ada kotak lebih dari sama dengan 0, maka harga mutlaknya pasti ya sama dengan itu sendiri. Harga mutlak di kotak ya sama dengan kotak. Syaratnya kotaknya ini yang di dalam mutlak harus positif. Apabila yang di dalam mutlak itu negatif, ya kurang dari 0, negatif, maka harga mutlak dari kotak itu sama dengan negatif dari kotak. Gitu ya. Nah, ini definisi dari harga mutlak di pertemuan awal dulu kita sudah pelajari ini, dan ini adalah bagian terpenting dari nilai mutlak. Ya, jadi definisi ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari per tidak sama nilai mutlak harga mutlak X minus 2 ditambah harga mutlak X plus 1 sama dengan 5. Ya, perhatikan, ini adalah sudah sesuai dengan bentuk yang keempat. Ya, bukan bentuk pertama, bukan bentuk kedua, bukan bentuk ketiga, ini bentuk keempat. Ya, perhatikan betul cara mencari solusinya. Ya. Pertama yang harus kita cari adalah carilah pembuat nol dari masing-masing fungsi yang berada di dalam mutlak. Ya. Fungsi yang berada di dalam mutlak kan ada dua. Yang di dalam tanda mutlak ada x min 2 dan ada x plus 1. Ada dua ya. Ada x plus 2 dan ada x plus 1. Masing-masing dicari pembuat nolnya. Yang x plus 2, yang x min 2, sorry. Yang x min 2 berapa pembuat nolnya? Nah, pembuat nolnya tadi cara mencari pembuat nol adalah x min 2-nya ini yang berada di dalam mutlak kita sama dengankan 0 saja. Jadi x min 2 kita sama dengankan 0, berarti x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Pindah ruas saja sampai ketemu x-nya sama dengan berapa? X min 2 sama dengan 0, berarti min 2-nya pindah jadi plus 2 kan? Nah, jadi x sama dengan 2. Inilah pembuat 0 dari x min 2. Pembuat 0 ya. Istilahnya pembuat 0. Karena kalau x-nya kita ganti 2 ke sini, 2 kurangi 2 kan jadi 0 gitu ya. Makanya ini disebut pembuat 0. Kemudian ada x plus 1 di sini di soalnya. X plus 1 juga masuk di dalam tanda mutlak, maka kita cari juga pembuat nolnya. Caranya ya x plus 1 disama dengan k0. X plus 1 sama dengan k0 berarti x-nya sama dengan minus 1. Ya, x-nya sama dengan minus 1. Kan satunya tinggal pindah ruas saja. Nah, ada 2 dan ada min 1. Inilah yang menjadi batas dari nilai x. Sehingga kalau kita buat dalam garis bilangan seperti ini, ya, maka min 1 dan 2 ini sebagai batasnya, batas dari daerahnya. Nah, karena ini garis bilangan, maka yang dari 2 sama min 1 ini yang lebih kecil taruh di kiri kan. Nah, min 1 lebih kecil kan, taruh di kiri, 2-nya di kanannya gitu ya. Nah, dua batas ini membagi garis bilangan menjadi 3 daerah. Menjadi 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 adalah daerah di mana nilai x-nya adalah kurang dari minus 1. Sebelah kirinya min 1 adalah kurang dari min 1. Daerah 2 adalah daerah di mana nilai x-nya adalah di antara min 1 sampai 2. Ya, pahami betul itu. Di antara min 1 sampai 2. Adapun daerah 3 adalah daerah di mana x-nya lebih besar dari 2. Ya. Terus sana ya, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau daerah 2 berarti isinya ada 0, 1 gitu ya. Bisa 1,5, bisa 0,5, bisa minus 0,7, berapapun lah di sini. Yang diantara min 1 sampai 2. Kalau daerah 1 ada apa aja? Misalkan yang kurang dari lebih kecil dari min 1 ya, ada min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, masing-masing daerah ini, daerah 1, 2, 3, nanti kita uji ke soalnya ini. Kita uji ke soalnya ya. Mulai dari daerah 1 dulu. Daerah 1 adalah daerah di mana nilai x-nya lebih kecil dari min 1. Lebih kecil nih ya, lebih kecil dari minus 1. Maka nanti kita uji ke sini. Kita coba ya, kita ambil sampelnya dulu. Misalkan saya ambil sampelnya nilai x-nya minus 2. Ya, ambil nilai x yang lebih kecil dari min 1. Nilai x yang lebih kecil dari min 1. Saya ambil contohnya minus 2. Ya, saya ambil contohnya minus 2. Ya, boleh juga min 2, min 3, min 4 boleh juga. Ambilnya sampel satu aja, misalkan minus 2. Nah, ketika minus 2 ini kita masukkan ke sini, ya, ke persamaan sini. Nah, perhatikan betul. Ketika x-nya sama dengan minus 2, kita coba masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan min 2. Kalau dimasukkan ke sini, min 2
min 2 ya, min 2 dikurangi 2 kan minus 4, kan ketemunya negatif. Ya, jadi yang di dalam mutlak dari x min 2 ini ketika x-nya diganti dengan minus 2, jadinya minus 2 minus 2, min 2 dikurangi 2 kan minus 4. Ternyata ketemunya negatif, yaitu negatif 4. Karena dia ketemunya negatif, maka harga mutlak dari x min 2, karena x min 2 ternyata negatif, maka harga mutlak dari x min 2 akan berubah menjadi min x plus 2. Ya, akan berubah menjadi negatif dari x min 2. Minus dari dalam kurung x min 2. Negatifnya x min 2 kan berarti min x plus 2 gitu ya. Jadi yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. X di sini positif, maka berubah jadi negatif. Jadi min x. 2-nya di sini negatif. 2 negatif, maka berubah jadi positif. Kenapa berubah? Karena ternyata x min 2-nya setelah diganti x-nya dengan min 2, hasilnya negatif. Ya, tadi sesuai definisinya. Kalau hasilnya negatif, maka yang min berubah jadi plus, yang plus berubah jadi min. Nanti sudah hilang tanda mutlaknya. Ketika min 2 kita masukkan ke sini, ya, min 2 kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti minus 2. Maka minus 2 ditambah 1 kan min 1. Min 1 positif negatif? Negatif. Karena negatif maka x harga mutlak dari x plus 1 berubah menjadi negatif x min 1. Ya, negatif x min 1. Seperti ini. Ya, perhatikan betul ini. Ya. Jadi saya ulangi ya. Ketika x-nya sama dengan minus 2, min 2 dari mana? Kita ambil sampel sini. Tidak harus min 2, boleh min 3, boleh min 4, berapapun. Yang penting ambil sampel aja salah satunya. Misalkan saya ambil sampelnya minus 2, yang memenuhi kurang dari min 1. Cari yang kurang dari min 1, contohnya min 2. Min 2 kita uji ke sini, ke soalnya. Kita gantikan x-nya dengan minus 2. Maka kalau kita ganti x-nya dengan minus 2, dari yang nilai mutlak x min 2 ini, min 2 dikurangi 2 kan minus 4. Ternyata minus 4 negatif hasilnya. Karena negatif, maka yang x min 2 berubah jadi min x plus 2. Sudah tidak ada tanda mutlaknya lagi, tanda mutlaknya berubah jadi tanda kurung. Ya, perhatikan betul itu. Plus, nah harga mutlak yang ini, x plus 1, kalau kita ganti x-nya dengan min 2, jadi min 2 tambah 1 kan min 1. Min 1 kan negatif. Negatif lagi, nah negatif, kalau negatif, maka x plus 1 berubah jadi min x min 1. Ya. Yang positif berubah jadi negatif. Min x min 1. Tanda mutlaknya sudah hilang, berubah jadi kurung. Sama dengan 5. Ini ruas kanannya masih sama. Gitu ya. Nah, ini yang penting di sini. Nanti kalau ininya salah, ke bawahnya juga salah. Nah, sudah ketemu ini, tinggal nanti dioperasikan. Di sini ada min x tambah 2 ditambah min x min 1 sama dengan 5. Nah, nanti yang min x bisa dioperasikan dengan min x ini. Min x ditambah min x jadinya min 2x. 2 dikurangi 1 ya, yang angka sama enggak. 2 dikurangi 1 1 sama dengan 5. Nah, jadinya min 2x plus 1 sama dengan 5. Satunya pindah. Jadinya min 2x sama dengan 4 ya. 5 kurangi 1 4. Min 2x sama dengan 4. Min 2 kali x sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? X-nya 4 dibagi minus 2 sama dengan min 2. Gitu ya. X-nya minus 2. Nah, setelah diperoleh nilai x, kita cocokin lagi ke sini. Ya, kita cocokin lagi nih. Memenuhi enggak ini? Karena nilai x-nya harus ini, harus memenuhi ini. Ini syarat utamanya harus kurang dari min 1. Nah, maka x yang sama dengan minus 2 ini kembalikan ke sini. Apakah dia memenuhi syarat kurang dari min 1? Min 2 kurang dari min 1 enggak? Iya, betul. Berarti dia memenuhi syarat. Artinya, x sama dengan min 2 ini adalah termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ya, kita kan suruh nyari tentukan himpunan penyelesaian. Kita suruh nyari x-nya di sini. Nah, x-nya sudah ketemu salah satunya yaitu min 2. Karena min 2 dia memenuhi syarat ini. Nah, ini baru daerah 1 ya. Kita baru uji daerah 1. Nanti kita uji juga daerah 2. Nanti kita uji juga daerah 3 gitu ya. Nah, sekarang kita uji daerah 2. Nah, daerah 2 adalah di antara min 1 sampai 2 ya. Ini kan. Ini daerah 2 ya. Ya, daerah 2 itu nilai x-nya adalah di antara min 1 sampai 2. Ya, di antara min 1 sampai 2. Nah, gini ya. Tulisnya gini. Nah, nanti kita ambil sampelnya. Sampelnya berapa? X yang nilainya di antara min 1 sampai 2. Berapa? Bisa 0, bisa 1, ya, bisa 1,5 gitu ya. Nah, yang gampang aja, yang gampang adalah 0 gitu ya. Nah,
ambil sampelnya 0. Yang penting memenuhi syarat ini. Yang penting nilai X-nya adalah berada di sini. Ya. Otomatis untuk penyelesaian yang daerah 1, daerah 2, daerah 3 pasti beda-beda nilai sampelnya. Jadi menyesuaikan masing-masing daerah ini. Karena X-nya di daerah yang kedua adalah di antara min 1 sampai 2, maka kita ambil sampelnya, saya misalkan 0. Boleh juga 1 gitu ya. Boleh juga setengah gitu. Tapi yang gampang aja, salah satunya aja, 0 gitu. X yang sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini. Kita gantikan ke X-nya. X-nya kita ganti 0. Nah, di sini ada mutlak. Mutlak X-nya diganti 0. 0 dikurangi 2 berapa? Min 2 kan. Karena ini hasilnya minus, negatif, maka harga mutlak dari X min 2 berubah menjadi min X plus 2. Ya, pahami betul itu. Karena ini definisinya, sesuai definisinya. Kalau yang di dalam mutlak ternyata hasilnya negatif, maka berubahlah yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Dan sudah hilang tanda mutlaknya. Ya, jadi kan ketika X-nya 0 kita gantikan ke sini, 0 dikurangi 2 kan minus 2. Minus 2 itu negatif. Nah, karena ini negatif, jadi 0 ini hanya untuk mengecek apakah ini positif atau negatif gitu aja. Kalau sudah dicek, sudah diketahui, oh ternyata negatif. Ya sudah, dikembalikan lagi ke sini. Nah, X min 2 karena dia negatif, maka X min 2 berubah jadi min X plus 2. Min X plus 2. Karena ini X-nya positif, berubah jadi negatif. Min 2 negatif berubah jadi positif. Jadi min X plus 2. Begitu juga yang ini. Kalau X-nya kita ganti 0 di sini, maka 0 tambah 1 kan 1. 1 positif atau negatif? Positif. Karena dia positif, perhatikan, karena dia positif, maka dia tidak berubah. Tetap X plus 1. Kenapa? Karena dia positif. Tetap X plus 1. Sehingga jadinya seperti ini. Ya, jadinya sudah tidak ada lagi tanda mutlaknya. Tanda mutlaknya sudah berubah jadi tanda kurung. Ya, perhatikan. Dan yang X min 2 ini, karena dia hasilnya negatif, setelah kita coba X-nya 0, maka dia berubah menjadi min X plus 2. Gitu ya. Awas. Sementara yang X plus 1, karena ketika X-nya diganti 0 ternyata ini positif, maka dia tidak berubah. Dia tetap X plus 1. Ya. Hanya tandanya jadi kurung saja. Tanda mutlaknya jadi kurung saja. Gitu ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tinggal dioperasikan saja. Yang X sama yang X. Di sini ada min X ditambah X. Min X tambah X. Habis ya. Habis. Kemudian angkanya 2 tambah 1, 3. Nah, jadi 3 sama dengan 5. Wah, ini kontradiksi. 3 kok sama dengan 5. Dan tidak diperoleh nilai X-nya. Artinya tidak diperoleh himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi dari daerah yang kedua ternyata tidak diperoleh itu nilai X-nya. Gitu. Gimana? Kalau tidak diperoleh gimana? Ya sudah, lanjut ke daerah yang ketiga. Gitu ya. Daerah yang ketiga tadi adalah X-nya untuk yang lebih dari 2. Lebih dari 2. Ambil dulu sampelnya, berapa sampelnya? Yang lebih dari 2 berapa? Ya 3 gitu misalnya ya. 3, jangan gede-gede. Bisa juga kan 20 bisa juga. Jangan kegedean lah. Ambil yang simpel aja. Jadi kalau lebih dari 2 ambil sampelnya misalkan 3. Kemudian 3 dimasukkan ke sini. Kalau positif kalau positif berarti tetap, kalau negatif berarti berubah gitu ya. X-nya 3, kita ganti ke sini. 3 kurangi 2, oh ternyata positif. Karena 3 kurangi 2 kan 1. Positif berarti X min 2 tetap jadi X min 2. X-nya 3, kita ganti ke sini. 3 tambah 1, 4. Oh positif juga. Berarti X plus 1 tetap menjadi X plus 1. Seperti ini. Ya, X min 2 tetap jadi X min 2. X plus 1 tetap jadi X plus 1. Sama dengan 5. Hanya tandanya berubah jadi kurung saja. Yang mutlak berubah jadi kurung saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal dioperasikan. X ditambah X 2X min 2 ditambah 1 min 1 sama dengan 5 gitu ya. Min 1-nya pindah jadi 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, setelah diperoleh X sama dengan 3 ini, jangan lupa dicocokin ke sini. Jangan lupa cocokin sini. Memenuhi nggak dia syarat X lebih dari 2 gitu ya. Kan udah ketemu nih X-nya 3. Nah, tapi dia harus memenuhi syarat ini. Lebih dari 2 X-nya kan. Nah, maka 3 itu lebih dari 2 nggak? Iya, berarti dia memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, gitu cara solusinya gitu. Cara mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi ada 3 daerah. Nanti masing-masing daerah dicek.
Dicek nanti ketemu nggak nilai X-nya, memenuhi syarat nggak nilai X-nya gitu ya. Jadi dari tiga daerah tadi di soal nomor satu ini ternyata yang ketemu X-nya dan memenuhi syarat hanya daerah satu dan daerah 3 sehingga HP-nya ya ini min 2 sama 3. Min 2 tadi yang daerah satu ya. Daerah satu tadi ketemunya minus 2 kan X-nya. Ini yang 3 yang ini. Kalau daerah daerah 2 kan nggak ketemu nilai X-nya gitu ya. Nah, jadi HP-nya adalah min 2,3. Nanti boleh dicek lagi ke sini. Kalau X-nya diganti min 2, bener nggak ini hasilnya 5 gitu ya. Nah, dicek aja sendiri gitu ya. Oke, jelas? Paham ya? Oke, kita latihan lagi. Nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari bersama nilai mutlak 2x plus 4, harga mutlak 2x plus 4 dikurangi harga mutlak x min 5 sama dengan 1. Oke. Sama persis langkah-langkahnya. Pertama, tentukan dulu pembuat nolnya dari masing-masing fungsi yang berada di dalam tanda mutlak ya. Ada dua fungsi di sini, 2x plus 4 sama x min 5. Ya. Bisa jadi di soal yang lain bisa jadi ada 3. Harga mutlak ini dikurangi harga mutlak ini ditambah lagi harga mutlak ini gitu ya. Jadi ada 3. Kalau ada 3 ya pembuat nolnya dibikin 3. Pembuat nolnya dibikin 3. Kalau pembuat nolnya 3 berarti daerahnya ada berapa? Daerahnya ada 4 ya. Garis bilangan tadi, garis bilangan kalau daerah 3 garis bilangan dibagi 3, dipotong 3 kan jadi 4 daerahnya gitu ya. Oke, kita kerjakan yang ini dulu. Pertama ada yang di dalam mutlak ada 2x plus 4, kita cari dulu nih pembuat nolnya. Caranya ya 2x plus 4-nya kita sama dengankan 0, pindah ruas 4-nya jadi minus 4, 2x sama dengan min 4, berarti x-nya sama dengan minus 2. Ya, ini adalah pembuat 0 dari 2x plus 4. Kemudian ada x min 5, kita cari dulu pembuat nolnya juga. X min 5 berarti x min 5-nya disama dengankan 0, maka x-nya sama dengan 5. Nah, sudah diperoleh dua buah pembuat 0, yaitu minus 2 dan 5. Inilah yang nantinya akan menjadi batas nilai X-nya ketika kita buat garis bilangan, maka batasnya adalah min 2 sampai 5. Min 2 dan 5 gitu ya. Taruh yang kecil di sebelah kiri. Sesuai aturan dari garis bilangan ya, yang kecil di kiri. Min 2 sama 5. Sehingga daerahnya terbagi menjadi 3. Nah, garis bilangan ini nanti terbagi menjadi 3 daerah. Daerah 1 adalah yang kurang dari minus 2. Daerah 2 adalah yang di antara minus 2 sampai 5. Daerah 3 adalah yang lebih besar daripada 5. Gitu ya. Nah, tinggal masing-masing daerah ini kita cari penyelesaiannya. Daerah 1 dulu. Daerah 1 adalah X-nya kurang dari minus 2. Ya, kurang dari minus 2. Ambil sampel nilai X-nya dulu. Berapa nilai X yang kurang dari minus 2? Ya, saya ambil contohnya minus 3. Ya, minus 3 boleh kan? Minus 3 kan kurang dari, lebih kecil dari min 3. Min 3 itu kan kurang dari minus 2 gitu kan. Ambil sampelnya. Ketika kita ambil sampel min 3 ini, maka berikutnya kita masukkan min 3 ke sini, menggantikan X-nya. Kita cek. Kalau X-nya diganti minus 3, maka nilai dari 2x plus 4 ini positif atau negatif? Cek ya, X-nya min 3, berarti 2 dikali min 3. 2 kali min 3, minus 6. Minus 6 ditambah 4, minus 2 ya. Oh, ternyata negatif hasilnya. Kalau ternyata hasilnya negatif, maka 2x plus 4 nanti berubah menjadi min 2x, min 4. Ya, min 2x, min 4. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi hasilnya ternyata negatif. Gitu ya. Kemudian kalau kita masukkan X-nya yang min 3, kita masukkan ke sini, kita ganti X-nya dengan minus 3, maka diperoleh min 3 dikurangi 5, berapa? Min 3 dikurangi 5, minus 8 ya. Minus 8 kan negatif. Nah, karena negatif maka yang X min 5 berubahlah dia menjadi min X plus 5. Ya, min X plus 5. Berubah karena dia hasilnya ternyata negatif. Kalau positif nggak berubah ya. Nah, karena dia ternyata hasilnya negatif. Ketika kita ganti X dengan min 3 ternyata ketemunya negatif, maka X jadi min X, min 5 jadi plus 5. Nah, jadi seperti ini. Tanda mutlaknya sudah berubah jadi tanda kurung. Ya. Ini jadi min 2X min 4 ini. Sementara yang ini X min 5 sudah berubah menjadi min X plus 5, maaf ya. Ini minus yang ini masih sama. Ini kan dari soalnya. Sama dengan 1 juga masih sama dengan 1. Oke.
Nah, selanjutnya gimana? Nah, karena di sini min penghubungnya, maka minusnya ini kita kalikan dulu ke min X dan ke 5. Minusnya kita kalikan dulu ke min X dan ke 5 ya. Berarti jadi min kali min X jadi plus X, min kali 5 jadi min 5. Jadi seperti ini. Ya, ininya sama, min 2X min 4 sama, min kali min X jadi plus X, min kali plus 5 jadi min 5. Sama dengannya masih sama 1. Oke, kemudian ada min 2x, kita jumlahkan dengan x. Min 2x kita tambahkan dengan x jadi minus x. Ada min 4 kita operasikan dengan min 5, min 4 min 5 minus 9. Sama dengan 1, 9-nya pindah, min x sama dengan 10. Ya, berarti x-nya sama dengan min 10. X-nya sama dengan min 10. Nah, kemudian kita cek. Setelah diperoleh nilai x, jangan lupa, ini biasanya kelupaan nih. Ini jangan lupa, ini dicek dulu ke sini. Nah, memenuhi nggak ini? X sama dengan min 10. Min 10 apakah kurang dari minus 2? Kurang nggak dia? Lebih kecil nggak? Iya, berarti dia memenuhi syaratnya. Ya, X sama dengan min 10 memenuhi syarat. Artinya ini termasuk dalam himpunan penyelesaian dari soal ini. Gitu ya. Ini baru daerah 1. Ya, diperoleh nih salah satu HP-nya adalah min 10. Oke. Kemudian kita mulai dari kita lanjutkan ke daerah 2. Daerah 2 berarti nilai X-nya di antara min 2 sampai 5 ya. Ya, di antara min 2 sampai 5. Misalkan berapa? Ambillah sampelnya. Berapa nilai X yang nilainya di antara min 2 sampai 5. Lebih besar dari min 2, kurang dari 5. Contohnya berapa? Ya boleh min 1, boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 gitu ya, yang bilangan bulat. Ya, saya misalkan ambilnya 0. Nah, yang gampang aja ambilnya 0, itu yang penting memenuhi ini. 0 kita masukkan ke sini. Nah, kita gantikan X-nya dengan 0. Kita coba ke sini. 2 kali 0, 0. Ditambah 4, 4. 0 tambah 4, 4. Jadi ternyata kalau X-nya 0, masukin ke sini, hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Kalau positif, maka dia tidak berubah. 2X plus 4 tetap 2X plus 4. Oke. Kemudian lanjut ke sini. Kalau X-nya 0, kita gantikan ke sini. 0 dikurangi 5, minus 5. Oh, ternyata negatif. Kalau negatif gimana? Berubahlah dia, X min 5 berubah jadi minus X plus 5. Minus X plus 5. Nah, seperti ini. Gitu ya. Pahami betul ini. Ya, 2X plus 4 tetap menjadi 2X plus 4. Adapun yang X min 5 berubah jadi minus X plus 5. Tanda min penghubungnya di sini masih sama. Gitu ya. Nah, tinggal dioperasikan lebih lanjut. Tinggal ini min. Karena di sini min kita kalikan dulu ke sini. Min ketemu min X. Ini min ketemu 5 ya. Sama kayak tadi. Jadinya plus X min 5. Ya. Min kali min plus. Min kali 5 minus 5. Kemudian ada 2X, kita jumlahkan dengan X jadi 3X, 4 dikurangi 5 jadi min 1. Ya, 3X min 1 sama dengan 1, satunya pindah ruas jadi 2, ya 3X sama dengan 2, berarti X-nya 2 per 3 ya, X-nya 2 per 3. Diperoleh X-nya 2 per 3, cocokin ke sini. Ya, memenuhi nggak ini? Ya, 2 per 3, apakah nilainya di antara ini? Nilainya masuk nggak di sini? Di antara min 2 sampai 5, ada 2 per 3 nggak? Ada ya, 2 per 3. 2 per 3 kan berapa? 0, sekian ya. Nah, masuk di sini. Berarti dia memenuhi syarat daerah kedua. Nah, artinya 2 per 3 ini juga termasuk dari himpunan penyelesaian dari soal ini. Oke, gitu ya. Itu daerah 2 nih. Sekarang daerah 3. Daerah ketiga, daerah yang lebih X-nya lebih besar dari 5. Ambil sampelnya. Misalkan 6. Ya, lebih dari 5 kan 6 contohnya. Masukin lagi 6 ke sini. 2 kali 6 tambah 4. Oh, positif. Positif nggak berubah. Masukin 6 ke sini. 6 kurangi 5, 1. Positif juga. Oh, berarti tidak ada yang berubah. Hanya tanda mutlaknya berubah jadi kurung saja. Tanda kurung saja. 2X plus 4 minus dalam kurung X min 5 sama dengan 1. Maka minusnya ini kita kalikan dulu. Ya, jadi min X plus 5. 2X kita kurangi dengan X, jadi X 4 tambah 5, 9 ya, X plus 9, 9-nya pindah ruas, maka diperoleh X-nya minus 8 ya, X-nya minus 8. Nah, min 8 cocokin lagi sini. Min 8 apakah lebih besar dari 5? Min 8 lebih besar dari 5 enggak? Enggak ya, maka dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi daerah 3 diperoleh nilai X-nya. Memang dia diperoleh nilai X-nya, tetapi X-nya ini tidak memenuhi syarat ini.
Artinya X yang sama dengan minus 8 ini dia bukan bagian dari himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya ada berapa? Ada 2 ya. Tadi yang pertama minus 10, yang kedua ini 2/3 ya. Jadi HP-nya adalah min 10 sama 2/3. Yang min 8 nggak masuk ke sini karena dia ternyata tidak memenuhi syarat ini. Oke, gitu ya. Jadi HP-nya seperti itu. Oke, satu soal lagi. Tentukan hubungan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Ya, 9 min X tambah 3X min 1 sama dengan 2. Nah, tentukan solusinya atau HP-nya. Oke, caranya sama ya. Kita agak cepat saja. Ada 9 min X, kita cari dulu pembuat nolnya. Ya. Caranya 9 min X-nya kita sama dengan 0. 9 dikurangi X sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya 9. Maka 9 ini adalah pembuat nol ya. Pembuat nol dari 9 min X. Kemudian ada 3X min 1. Cari juga pembuat nolnya. Tinggal disama dengan kan 0 saja. 3 min X sama dengan 0. Berarti 3X-nya sama dengan 1. Artinya X-nya sama dengan 1/3. Ya, diperoleh 2 pembuat nol. Ada 9, ada 1/3. Nah, tarik garis bilangannya. Yang di kiri yang mana? Iya, 1/3. Yang lebih kecil. Nah, sebenarnya 1/3 sama 9. Nah, dua nilai ini menjadi batas daerahnya, sehingga daerah garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 adalah yang nilainya lebih kecil dari 1/3. Daerah 2 adalah yang nilainya di antara 1/3 sampai 9. Daerah 3 adalah yang nilainya lebih besar daripada 9. Kita mulai dari daerah 1. X-nya adalah kurang dari 1/3. Misalkan sampel berapa? Yang lebih kecil dari 1/3 berapa? 0 ya. 0 kan? 0 kan lebih kecil dari 1/3. Ya. Boleh juga min 1. Semua minus itu pasti lebih kecil dari 1/3 ya. Min 1, min 2, min 3. Terserah ambil berapapun. Saya ambil contohnya 0. Karena 0 juga memenuhi kurang dari 1/3 kan. 0 masukin ke sini. Ya, perhatikan kursornya. Masukin di sini. 9 min X. X-nya diganti 0. Berarti 9 kurangi 0, 9. Positif. Positif tidak berubah. Berarti 9 min X tetap 9 min X. Masukin 0 ke sini. 3 kali 0 dikurangi 1 ketemunya min 1. Negatif. Kalau negatif maka berubah. 3X jadi min 3X. Min 1 jadi plus 1. Nah, persis seperti ini. Jadi 9 min X dia tidak berubah. Yang 3X min 1 berubah jadi min 3X plus 1. Ya, yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Sama dengan 2 ruas kanannya masih sama. Gitu ya. Nah, kemudian kita operasikan. Di sini ada min X. Ini ada min 3X. Min X ditambah min 3X jadi berapa? Min 4X. 9 ditambah 1, 10. Gitu ya. Nanti 10-nya pindah ruas. Jadi 2 min 10 sama dengan min 8. 4X-nya sama dengan min 8. Berarti X-nya sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Gitu ya. Diperoleh X-nya 2. Tapi ingat harus dicocokin dengan yang ini. 2-nya itu apakah memenuhi kurang dari 1/3? 2 itu lebih kecil dari 1/3 nggak? Enggak, berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Jadi daerah 1 setelah dioperasikan diperoleh nilai X-nya, tapi X-nya ini tidak memenuhi syarat utamanya, yaitu kurang dari 1/3. Artinya X yang sama dengan 2 ini bukan bagian dari himpunan penyelesaian. Paham ya? Oke. Kemudian daerah yang kedua. Sampai ngos-ngosan. Daerah yang kedua, berarti daerah kedua itu daerah yang nilainya lebih dari 1/3 kurang dari 9 ya. Oke, daerah kedua. Nah, ambil sampelnya berapa? Nilai X yang diantara 1/3 sampai 9 berapa nilai X-nya? Contoh lah, sampel berapa? Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu ya, berapapun ya. Saya ambil 5. Nah, 5. Ya, 5 kan masuk di sini. Di antara 1/3 sampai 9 kan ada 5 ya. Boleh kalian ambil 1, boleh 2, boleh. Tidak mempengaruhi nilainya, nanti sama saja. Kalau mau ambil sampel 1 ya nanti sama saja. Kalau ambil 2 sama aja. Saya ambil 5. Nah, jadi sampel ini hanya untuk mengecek ini positif atau negatif. Ini positif atau negatif, ini positif atau negatif. Itu hanya ngecek saja, gitu ya. Nah, coba kita cek sini. X-nya ganti 5, 9 kurangi 5, positif atau negatif? Positif. Karena positif berarti dia tidak berubah. 9 min X tetap menjadi 9 min X. Kalau X-nya 5 kita gantikan ke sini. 3 kali 5 dikurangi 1. Positif ya. Positif berarti dia tidak berubah. Jadi tidak ada yang berubah. Jadi 9 min X tetap 9 min X. 3X min 1 tetap 3X min 1. Ya. Yang berubah hanya tanda mutlaknya jadi kurung saja itu. Ya, sama dengan 2.
D. Oke. Kemudian tinggal dioperasikan. Min X ditambah 3X. Jadi operasikan yang X sama X ya. Min X tambah 3X, 2X. 9, ya 9 dikurangi 1, 8. Gitu ya. Jadi 2X plus 8 sama dengan 2. 8-nya pindah ruas. Jadi 2 min 8 jadi min 6. 2X sama dengan min 6 berarti X-nya minus 3. Ya. X-nya minus 3. Minus 3 cocokin lagi ke sini. Ya, jadi setelah diperoleh X-nya jangan lupa ke sini. Balik lagi ke syarat awal. Memenuhi nggak dia? Minus 3 nilainya diantara sepertiga sampai 9 nggak? Ya enggak lah, berarti dia tidak memenuhi syarat. Min 3 negatif ini kan nggak masuk di sini. Ya, ini lebih dari sepertiga tapi kurang dari 9. Nilai X-nya diantara sepertiga sampai 9 kan nggak ada min 3-nya. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Ya. Daerah 2 juga tidak memenuhi syarat. Ya, jadi ini min 3 ini bukan termasuk himpunan penyelesaian ya. Nah, oke, daerah 2 sudah, sekarang daerah yang ketiga yang lebih dari 9. Daerah ketiga adalah daerah di mana X-nya lebih dari sama dengan 9. Contoh ambil sampel berapa? 10 lah ya. Lebih dari 9 kan 10. Nah, 10 coba cek ke sini. 9 kurangi 10 positif atau negatif? Negatif. Nah, karena negatif maka 9 min X berubah jadi min 9 plus X. Min 9 plus X. Gitu ya, paham ya? Kalau masuk ke sini 10-nya. Kalau 10-nya masuk ke sini, 3 kali 10 dikurangi 1, positif atau negatif? Positif. Positif berarti dia tidak berubah 3X min 1-nya. Nah, kayak gini ya. 9 min X-nya berubah jadi min 9 plus X karena dia negatif. 3X plus 1-nya dia tetap 3X plus 1. 3X min 1 sama dengan 2. Nah, tinggal dioperasikan yang X sama X. X ditambah 3X jadi 4X. Min 9 ditambah min 1 jadi min 10. Nah, 4X sama dengan min 4X min 10 sama dengan 2. Min 10-nya pindah ruas jadi 12 ya. 4X-nya sama dengan 12. 4 kali X sama dengan 12. Berarti X-nya 3. Nah, sudah diperoleh 3, dicek lagi ke syarat awalnya. 3 itu lebih dari 9 apa enggak? Enggak ya. 3 kok lebih dari 9. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, 3 daerah itu, daerah 1, daerah 2, daerah 3 sudah kita cek semuanya dan tidak ada yang memenuhi syarat. Daerah 1 tadi tidak memenuhi syarat ya. Berarti HP-nya gimana? Kosong. HP-nya himpunan kosong gitu ya. Nah, jadi HP dari persamaan nilai mutlak ini yang nggak ada himpunan kosong karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya gitu ya. Gitulah. Oke. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah paham ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk memahami materi yang telah kita pelajari. Itu dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan perbanyak latihan-latihan soalnya. Kalau sudah punya buku ya, dilihat buku-bukunya, di situ banyak latihan-latihan soalnya, boleh dikerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ke Ustadz ya. Oke, kalau ada kuis silahkan dikerjakan kuisnya. Saya Heri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.